Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pira Sejati Trianto, NRP 521310151 dari jurusan Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang program saya yang berjudul Hotel Reservation. Di sini saya menggunakan ADT Linked List dan saya juga menggunakan 25 frame sebagai penunjang, dan saya hanya menggunakan satu frame, namun di dalamnya terdapat frame lagi. Jadi saya menggunakan frame di sini itu bernama frame dalam frame menurut julukan saya. Di sini adalah main class-nya untuk memanggil frame menu. Mari kita lihat di dalamnya. Di sini saya menggunakan linked list dan bernama queue. Dan di sini ada banyak variabel, mulai dari string, int, sebagai penunjang program saya. Di sini juga terdapat setbook data yang disimpan ke pelanggan.dat, dan logbook data disimpan juga pelanggan.dat. Jadi saat program dibuka kembali, akan datanya tidak hilang. Di sini terdapat 12 metode dan dipanggil di button-button di bawah. Ini adalah desain utama dan ini adalah frame utama. Bisa memilih admin atau editor. Di sini saya menggunakan label statement dan isinya ada di sini. Saya menggunakan HTML karena ketika di enter label tidak bisa langsung enter, maka dipergunakan HTML dan BR sebagai enternya, dan harus diakhiri dengan garis miring HTML. Dimulai dari linked listnya. Di sini terdapat 14 variabel penunjang yang akan ditampung dan akan dipanggil lagi oleh frame menu ini. Nah, dimulai dari metode pertama. Di hari ini, kenapa saya memakai for? Karena bulan itu akhirannya berbeda-beda. Ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28, ada yang 29. Nah, ini tuh dari update bulan ya dipanggil. Ini ketika bulannya segini. Nah, setelah selesai diproses maksinya, lalu dia panggil update hari menuju ke sini. Begitu juga seterusnya. Lalu kita beralih ke personal. Settext di sini adalah nanti di personal details. Di sini kenapa banyak? Karena memang data dari frame-frame sebelumnya ditampung di sini. Daripada pusingnya, mending kita lihat langsung programnya. Di sini saya juga sudah membuat .exe-nya. Mari kita jalankan. Nah, di sini sudah ada tulisannya yang dari HTML dan BR tadi. Mari kita klik visitor. Nah, di sini ketika klik bulan Februari dia akan tanggal 28. Ketika klik 2016 dia akan 29 terakhirnya. Begitu juga dengan bulan April sampai 30. Mari kita jalankan programnya. Cek waiting list. Ketika klik ini, dia akan memanggil get nama. Get nama ini berasal dari query ini. Get nama. Ketika diklik, dia akan menampilkan semua data yang ada di sini.
itu memakai source setText ini. Dia akan menaruh di tempat-tempat ini masing-masingnya, dan ketika waiting list tidak ada, dia akan menampilkan waiting list data is empty. Lalu kita kembali 31 bulan April, kita berdiri lebih jauh di 1 dan 2 misalkan security. Di sini saya menggunakan J option dan room tersedia karena tadi masih ada kosong waiting list data is empty. Oke. Nah, di sini saya membeli pilihan, salah klik. Dan kita jangan jauh-jauh, 2014 saja. Fitur ini sama ini sebenarnya sama, hanya terlihat berbeda saja. Lalu di sini kita pilih Suite Room. Oh iya, sebelumnya kita lihat fitur-fiturnya dulu. Di sini jika pengguna tidak yakin atau tidak tahu tentang fitur-fitur di dalamnya, dia bisa membaca dan bisa melihat harganya. Dan juga bisa melihat ruangannya. Ruangannya seperti ini. Nah, ini ada harganya. Dan bisa melihat juga ruangannya. Dan diisi oleh 2 dot. Oke. Nah, di sini langsung terdapat harganya. Harga dari tadi. Lalu kita isi misalkan 3. Dia akan langsung berubah. Karena saya memakai caret update. Ketika text field berubah, dia akan langsung berubah di labelnya. Label itu dipanggil dari ini. Dia akan langsung mengupdate. Nah, di sini juga caret update mempunyai kelemahan. Ketika text field kosong, dia akan langsung menampilkan bug. Oleh sebab itu, untuk pencegahannya, kita memakai kondisi seperti ini. Dia akan langsung kosong gitu. Langsung kita misalkan isi 2. Di sini langsung tertampil harganya. Kita continue. Nah, di sini terdapat reservation detail dari metode yang ini. Kenapa if ini banyak? Karena ketika caret update itu mempunyai bug itu, dia harus mempunyai kondisi seperti ini sehingga dia akan menampil seperti ini. Ketika caret update tidak memilih 0 atau kosong, dia tidak akan menampilkan ini. Begitu. Dan totalnya juga langsung di sini. Begitu. Kita langsung saja. Oh iya, lupa. Di sini yang tanda bintang ini harus diisi karena dia akan menampilkan J option untuk mengisi formnya. Kita isi dulu. Dia memberi peringatan J option lagi dan dia harus klik centang ini untuk mencari masuk. Nah, di sini bagian pembayarannya seperti ini, yaitu dia harus mengisi form online-nya dulu. Kita harus mengisi visa, memberikan misalkan 1.4567, kartu nomornya
memberitahu lagi untuk mencek the agreement. Nah, program selesai. Dan dia akan kembali ke sini. Mari kita exit dulu. Nah, frame-frame ini, codingan ini, maksud saya untuk menyeberang ke frame lainnya. Karena frame saya itu frame dalam frame. Frame dalam frame. Dan untuk gambar-gambar yang tadi ditaruh di sini karena jika dibuat exe-nya dan dipindah ke komputer lain akan hilang gambarnya. Oleh karena itu harus diimport dan dimasukkan ke dalam project-nya. Untuk penjelasan yang lain, misalkan ini sudah terintegrasi dengan itunya. Buka lagi. Nah, sekarang untuk adminnya, dia harus mengisi password. Kita ketik, lalu login. Nah, di sini ada pilihan remove first atau remove all. Ini adalah untuk menghapus daftar tunggunya. Karena sistem saya di sini, ketika orang yang menunggu sudah dapat, dia akan langsung masuk dan mendapatkan penginapannya. Oleh karena itu, saya menggunakan ini ketika klik remote first. Balik lagi. Nah, ini yang tadi kita ketik. Sudah ada datanya. Nah, ini. Nah, sebelumnya juga sudah hilang tadi. Ya, di sini adalah codingan-codingan saya. Oh iya, codingan saya ini mempunyai 4247 baris untuk menunjang 25 frame ini. Kenapa banyak? Karena saya menggunakan frame dalam frame dan itu menumpuk dalam satu frame gitu. Sudah ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.